investor to my channel Nizar Imam. Ya, seperti biasa di minggu pagi kita akan membahas tentang flash news ya. Kita akan membahas berita-berita pilihan di minggu lalu yang kira-kira bisa bermanfaat untuk teman-teman smart investor semua di minggu depan. Dan ini saya bahas dengan singkat ya. Jadi harusnya teman-teman semua yang mungkin nggak sempat baca berita ini bisa jadi solusi. Jadi langsung aja. Yang pertama kita akan bahas marketnya terlebih dahulu. Kita ngomongin IHSG ya. IHSG seperti yang saya bilang kemarin-kemarin itu sudah ada di resisten. Jadi wajar kalau misalnya agak alot naiknya seperti ini ya. Ada berantem antara bull dan bear. Tapi kalau kita lihat dari segi data asingnya sendiri, kita bisa lihat net foreign buy regular market satu minggu kemarin itu mencapai 4,89 T. Untuk satu harinya, hari Jumat kemarin aja itu mencapai 1,13 T. Jadi wajar ya, kalaupun ini ada koreksi turun ke bawah, yaitu kesempatan ya. Karena kalau misalnya asing masih selera banget beli di IHSG, cepat atau lambat ini akan ATH lagi, akan ngangkat lagi. Jadi kalau ada koreksi yaitu kesempatan. Dan mungkin ada sedikit tambahan informasi ya, kalau misalnya asing itu belinya di mana aja sih? Yang paling banyak 5 terbesar net buy-nya itu ada di BBRI, BMRI, Telkom, Harto, dan Adaro. Yang paling banyak dibuang selama satu minggu kemarin 5 terbesar adalah BBCA, SMMA, Unilever, dan INDF, dan Buka gitu. Nah sekarang kita akan ngomong berita-berita di emiten. Emiten pertama yang ada beritanya cukup menarik adalah Bukalapak. Bukalapak dan Standard Chartered akan luncurkan layanan bank digital. Jadi bank digital ini kemarin-kemarin kan sempat ngehits banget ya. Apakah sekarang ini Buka itu dengan meluncurkan bank digitalnya bisa menolong harganya yang sudah turun cukup banyak ya dalam beberapa hari terakhir? Apakah bisa naik gara-gara berita ini? Ya kita lihat saja minggu depan, yang nggak ada yang tahu. Cuma ini mungkin harusnya bisa ngasih pengaruh gitu. Berikutnya kita akan lihat berita dari KPR-KPR-an. Jadi BI akan perpanjang lagi relaksasi DP 0%. Jadi proyeksinya KPR bisa tumbuh hingga 12% di tahun 2022. Jadi ini sentimen sangat positif banget untuk Bank BTN dan properti-properti lainnya ya. Karena demand akan muncul. Jadi seperti yang kita ketahui juga, memang banking akhir-akhir ini sentimennya positif banget ya. Naiknya kencang-kencangan juga, BBNI juga ya. Yaitu mungkin salah satunya karena relaksasi KPR ini juga ya. Tapi ini masih di resisten, mungkin turun dulu mungkin karena udah tinggi banget ya. Tapi untuk long term ini masih sangat bagus banget dengan adanya sentimen kebijakan dari pemerintah tadi gitu. Kemudian berita berikutnya ini berita kurang baik dari Garuda ya. Garuda dikabarkan bakal pilot. Nah ini cukup mencengangkan ya, karena Garuda itu kan mukanya Indonesia di airport ya. Jadi kita kalau misalnya kita keluar negeri ya, memang yang dilihat dari Indonesia ya Garuda. Ya semoga Garuda cepat membaik gitu. Nah sekarang kita beralih ke global. Global ini ada berita yang menurut saya cukup penting ya. China siap intervensi kembalikan harga batu bara ke kisaran wajar. Jadi kita harus tahu ya cara intervensinya gimana. Cara intervensinya itu mereka memerintahkan agar tambang batu bara harus menargetkan produksi harian lebih dari 12 juta ton. Padahal sebelumnya China itu ngotot banget nggak mau pakai batu bara lagi. 2030 udah bebas emisi segala macem lah pokoknya. Nah sekarang mereka mau meningkatkan produksinya agar harganya ya menurun lah, karena supply meningkat ya, jadi harganya bisa tertekan. Nah sekarang kita akan lihat dulu nih kira-kira harga komoditasnya sekarang pada bagaimana sih. Nah kita harus lihat ya, untuk oil itu habis lari cukup kencang ya, baik oil dari WTI ataupun oil dari Brent naiknya cukup kencang. Terus kemudian goldnya memang masih membentuk triangle ya, ini triangle-nya. Kemudian juga untuk batu bara, nah ini seperti yang saya bilang tadi ya, efek dari kebijakan China tersebut langsung berdampak pada harga batu bara global. Kita bisa lihat langsung ada penurunan minggu kemarin, ini satu minggu ya untuk Newcastle Coal-nya. Kemudian juga untuk natural gas ini kemungkinan sudah mau membuat topping ya, jadi mungkin akan ada downtrend. Kemudian CPO naik lagi, akhirnya tembus resisten gitu. Terus kemudian kita bisa lihat untuk nikel kemarin sempat ATH lagi menyentuh 21.000, level 21.000, tapi ditarik turun lagi seperti ini. Kemudian kita bisa bahas tentang BTC juga. Jadi kita harus tahu ya, BTC itu kemarin nyentuh sekitar 66.000 US dollar lagi ya, sama kemarin hampir sama kayak di puncak tertinggi sebelumnya, udah lewat bahkan ya. Tapi sekarang ada koreksi nih. Ini juga koreksinya mungkin agak panjang dikit karena sudah melewati garis ini.
garis warna biru ini, mungkin agak beberapa hari lah gitu. Itu aja sih episode kali ini ya, sekaligus kita akan umumkan pemenang giveaway dari buku kemarin. Jadi kita harus lihat di sini, ini saya udah masukkan link YouTube saya, tinggal dipencet random picker seperti ini. Kita lihat siapa yang menang untuk bukunya. Nah, pemenang bukunya adalah dari Bang Fandi Lubis ya. Ini nanti boleh langsung komen di video ini, alamatnya di mana terus segala macam. Nanti saya hubungi juga di komen untuk Bang Fandi Lubis. Terima kasih, itu aja episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan follow IG saya, karena itu baru seimbang, tetap cerdas, tetap santai.